Dan saya ulang, pemilu 2029 masih bersama dengan sejumlah narasumber, begitu. Ada beberapa hal yang kemudian tadi kita sama-sama simak dari pernyataan masing-masing narasumber kita. Saya langsung ke Mas Heroik. Ya. Mas Heroik, apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Mas Adi, Prof. Juanda, lalu juga Bang Zul tadi, bagaimana tanggapan dari Perludem sendiri? Ya, pertama apa yang dibilang Mas Adi tadi, bahwa sebetulnya sudah sejak lama kami mengadvokasikan undang-undang pemilu ini soal desain keserentakan nasional dan lokal. Bang Zul mungkin udah bosan dengerin Perludem ngomong terus gitu ya soal pemilu serentak nasional dan lokal. Nah, ini yang menariknya kan, waktu Undang-Undang 7 2017 itu, kodifikasi undang-undang pemilu. Jadi kami ini di teman-teman masyarakat sipil bikin naskah kodifikasi undang-undang pemilu versi masyarakat sipil sendiri pada waktu itu. Dan kita mengusulkan juga soal serentak nasional dan lokal. Tetapi pada waktu itu terkunci dengan putusan MK nomor 14 tahun 2013 yang kemudian menyebutkan bahwa yang konstitusional itu pemilu serentaknya itu hanya 5 surat suara. Jadi harus tetap menggabungkan antara presiden, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan DPD gitu ya. Pada waktu itu meskipun kami sudah mengajukan ke teman-teman di pembentuk undang-undang di Komisi 2 pada waktu itu, ya situasinya adalah mereka menghormati putusan MK nomor 14 yang kemudian konstitusional dengan desain keserentakan 5 surat suara. Nah, pasca 2019 pada waktu itu sebetulnya kami memang pasca pemilu itu sudah langsung memasukkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Pengalaman di 2017 ketika Undang-Undang 7 2017 dibahas yang selalu berujung pada pasal-pasal krusial, salah satunya adalah sistem pemilu. Gitu ya. Sedangkan aspek manajemen penyelenggaraan, aspek penegakan hukum pemilu itu dibahas dalam waktu yang mepet. Nah, dari sini kemudian karena kami melihat ada situasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang bermasalah menurut kami, maka kemudian kami datang ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan redesigning terhadap desain keserentakan pemilu yang kemudian menghasilkan 6 pilihan. Jadi MK berubah pendiriannya nih. Bukan lagi yang konstitusional itu hanya 5 surat suara, tapi ada 6 model. Termasuk salah satunya yang usulan Perludem soal pemilu nasional dan lokal itu dimasukkan di dalamnya. Tapi di sisi lain sebetulnya ini ketika nanti ada revisi undang-undang pemilu, perdebatan di DPR berkaitan dengan pasal-pasal krusial soal sistem pemilu itu tidak lagi harus berkepanjangan. Tidak harus berkepanjangan? Iya, karena sistem pemilu sudah dikunci gitu kan. Karena kan kalau kita harus buka mata. Revisi undang-undang pemilu ini syarat akan kepentingan elektoral dari partai-partai politik. Desain keserentakan pemilu pun punya electoral benefit di dalamnya. Parliamentary threshold, desain sistem pemilu legislatif dan seterusnya itu ada konsekuensi-konsekuensinya di sana sehingga mereka hanya fokus di sana. Nah, sehingga di sisi lain menurut hemat kami desain keserentakan nasional dan lokal ini dapat mengunci perdebatan itu dan di sisi lain ini akan berdampak punya efek bawaan. Efek bawahnya apa? Karena Mahkamah sudah memutuskan putusan 135 ini soal nasional dan lokal, maka aspek manajemen penyelenggaraannya akan harus mengikuti siklus pemilu serentak nasional dan lokal juga. Gitu. Termasuk salah satunya soal desain rekrutmen penyelenggara pemilu. Bisa dibayangkan, di pemilu 2024 kemarin, beberapa bulan bahkan beberapa hari hitungan menjelang pemungutan suara gitu ya, ada penyelenggara pemilu yang baru dilantik. Bahkan setelah pilkada kemarin, ada juga penyelenggara pemilu yang masih dalam proses seleksi KPU kita. Ketika tahapan berlangsung, padahal harusnya mereka fokus di sana. Nah, dengan desain keserentakan nasional dan lokal ini punya konsekuensi. Harus ada desain rekrutmen penyelenggara pemilu yang serentak juga. Mengikuti siklus tahapan ini agar kemudian tidak terjadi himpitan tahapan. Nah, itu yang pertama Mas, kalau kita lihat dalam konteks sebetulnya dalam ranah advokasi undang-undang pemilu, sebetulnya melalui parlemen kami sudah lakukan, seperti persis yang disampaikan Bang Adi tadi. Di sisi lain melalui judicial review adalah menjadi satu alternatif juga bagi kami, karena memang ini menjadi satu hal yang menjanjikan gitu ya, karena berbasiskan pada konstitusi, sehingga kemudian dalam pembahasan undang-undang pemilu, para pembentuk undang-undang sudah ada nih batasan-batasan pembahasannya, jadi tidak perlu berumit-rumit. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua soal masalah kehadiran misalnya, memang Mahkamah kan menyebutkan bahwa jeda 2 tahun dan 2 tahun setengah pasca pemilu nasional itu terhitung sejak pelantikan presiden atau DPR atau DPD, yang itu adalah di bulan Oktober. Baru kemudian dihitung 2 tahun minimal atau 2 tahun setengah. Nah, ini kan yang perdebatan sekarang adalah bagaimana ini pengisian jabatan DPRD seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Juanda seperti itu. Pilihannya diperpanjang atau memang dikosongkan begitu? Kita punya presiden loh. Kemarin ketika pemilu serentak kepala daerah itu kan bergelombang-gelombang untuk kemudian serentak pada tahun yang sama. Ketika Undang-Undang 10 2016 disahkan pada waktu itu ada pemilu serentak 2015 pilkada serentak.
ada pilkada serentak 2017, ada pilkada serentak 2018, ada pilkada serentak 2020. Bahkan kemudian kepala daerah yang habis masa jabatannya pasca pemilu serentak 2017-2018 itu dilakukan PJ, penjabat kepala daerah. Itu kan fase transisi juga. Tapi ini kan serentak gitu Mas Heroik. Serentak ini diberlakukan di hampir seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Apa bedanya dengan juga, kemudian transisi begitu? yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi juga? Soal serentak kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota dengan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Artinya saya ingin bilang bahwa dengan adanya Undang-Undang 10 2016 dengan pilkada serentak yang bergelombang-gelombang itu, yang kemudian menuju pada fase transisi, yang kemudian kehadiran penjabat, yang kemudian tadi Bang Adi bilang bahwa ini menjadi ada penyalahgunaan kewenangan dalam kampanye dan seterusnya, itu kan masa transisi juga. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita punya presiden juga di pemilu lalu. Di pemilu 97 ke 99, itu kan ada pemotongan masa jabatan anggota DPR dan juga DPRD. Dari hasil pemilu 97 ke 99. Dan kalau saya tidak salah, Prof. Juanda koreksi saya kalau salah, waktu itu amandemen konstitusi baru disahkan di akhir tahun di 99. Sedangkan pemilu 99 baru dilaksanakan di pertengahan tahun. Nah artinya amandemen konstitusi belum selesai juga pada waktu itu. Lalu presiden yang kedua adalah pemilu 71 ke 77. Ya, singkat ya. Itu ada perpanjangan masa jabatan juga. Nah artinya dalam konteks ini menurut hemat kami tidak perlu sampai kemudian amandemen konstitusi. Karena memang di Mahkamah Konstitusi dalam putusan 135 memang ini mengembalikan ke pembentuk undang-undang dalam skema transisi ini diperlukan constitutional engineering melalui mekanisme peralihan seperti itu. Tidak perlu amandemen konstitusi, Prof. Tadi bahas terkait dengan konsekuensi Perludem, ada beberapa argumen yang kemudian diungkapkan tadi. Bagaimana? Ya wajar lah, kan orang yang diterima gugatannya. Kan? Ya, tapi saya melihat dari kacamata objektif ya. Ya, yang saya maksud tadi, pertanyaannya, mengakui tidak ini keputusan MK ini merubah konstitusi? Itu aja. Di konstitusi itu 5 tahun, itu imperatif. Imperatif itu tidak bisa, bukan fakultatif, bukan sunnah, wajib diikuti 5 tahun. Nah, oleh karena itu saya katakan, ini adalah merubah konstitusi. Nah, tidak boleh putusan MK yang merubah konstitusi. Seperti Mas Adi katakan tadi, memang setiap putusan MK itu ada polemik, ada pro dan kontra dan segala macam. Tapi dalam konteks yang sekarang ini, yang dulu tidak merubah konstitusi. Dia dalam tataran undang-undang dan tafsiran-tafsiran. Kalau ini jelas 5 tahun jadi 7 tahun. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Satu sisi ya itu selamatlah kepada Perludem ya untuk menata bagaimana sistem pemilu kita. Tetapi tidak boleh menabrak itu intinya ya, konstitusi. Apapun, apakah efisiensi, apakah efektivitas, saya sebagai orang hukum tidak mengizinkan, menyetujui, merekomendasi itu terjadi di republik yang berdasarkan konstitusi ini. Ya. Nah, kemudian apa yang dikatakan tadi misalnya soal pernah dimisalkan dengan kepala daerah di PJ-kan. Iya, sekarang pertanyaannya ya, DPRD di PJ-kan apa tidak? Boleh. Di mana letaknya aturan dasarnya itu? Bolehnya jelas DPRD itu, Mas, itu melalui pemilu. Melalui pemilu? Pemilu. DPRD mengisi itu. Tidak artinya tidak ada opsi diperpanjang atau memang dikosongkan begitu? Mana ada baca dalam konstitusi ada nggak? Kecuali misalnya undang-undang yang mengatur itu boleh. Tapi kalau artinya harus ada produk baru, undang-undang baru begitu atau seperti apa? Tidak. Artinya begini. Ya, kalau untuk DPRD, DPRD ini kan jelas clear dihasilkan melalui pemilu dalam 5 tahun sekali. Nah, ketika ini terjadi seperti putusan MK ini, apakah nanti tidak terjadi 2 tahun tambahan 2 tahun setengah itu? DPRD mana? DPR itu juga kan? Iya kan? DPR itu juga kan? Benar, Mas? DPR mana? Kosong apa gitu? Pertanyaannya kosong. Kosong. Melanggar konstitusi lagi. Ya. Lah jelas itu. Coba di pasal 18 ayat 3. Pemerintahan daerah itu harus ada DPRD. Nanti 2031. Nah, DPRD-nya mana?
kosong gitu. Bang Jul, bagaimana kemudian menjawab apa yang kemudian ditanyakan oleh Prof. Juanda nih? Artinya kan ada beberapa perubahan. Saya dulu termasuk undang-undang. pemerhati Prof. Juanda ya, sering tampil itu sebagai ahli tata negara ya. Jadi sekarang ketemu ya, seneng saya ya. Langsung ketemu langsung Iya, menjawab lihatnya tadi. dari TV ya kan. Melanggar konstitusi artinya begitu. DPRD ini. Gini apa namanya, saya nggak langsung menabrak, melanggar gitu ya. Coba kita lihat perjalanan bangsa kita ini ya. Banyak peristiwa ketatanegaraan kita ya kan, yang sebenarnya tidak sesuai dengan teks Undang-Undang Dasar saat itu ya yang berlaku ya kan. Tapi dinyatakan konstitusional itu. Bahkan oleh Supomo sendiri. Ya, misalnya kita 18 Agustus 1945 ya kan. Itu presidensial tuh. Ya kan? Tapi Oktober November apa prakteknya? Itu darurat, Mas. Enggak, Ini normal. Enggak, bukan. Ini prakteknya apa? Prakteknya parlementer. Ya kan? Supomo yang ikut membentuk Undang-Undang Dasar aja nggak bilang itu inkonstitusional, apalagi bilang melabrak, melanggar. Enggak. Artinya? Itu konstitusional gitu. Kalau kita lacak lagi banyak itu kan. Peristiwa ketatanegaraan ya yang sebenarnya tidak sesuai dengan teks Undang-Undang Dasar itu dinyatakan konstitusional. Berlangsung. Nah, berarti sekarang pertanyaan saya ke Mas DPRD yang terhormat yang DPR RI. ya DPR RI yang terhormat ini ketua komisi ya. Itu jadi putusan itu sesuai dengan konstitusi. Nah, sekarang kan begini, Pak. Sesuai konstitusi lah, masa nggak sesuai konstitusi? Di mana, tadi saya bilang. Di mana letak sesuainya? Dengan 2 tahun itu, 5 tahun tidak jalankan, di mana? Ini kan MK mengatakan ada engineering konstitusional. Konstitusional Kan ada engineering. 2 opsi nih ya. Betul. Ini berdasarkan Undang-Undang Dasar juga opsinya, Prof ya. Pemilu 2019, 2029 itu masih 5 kotak. Ya kan? Tapi 2031 pemilu serentak daerah, pemilu lagi. Jadi ini kan dalam rangka melaksanakan, ini kan kita mau melaksanakan putusan MK nih, kalau kita sepakat final and binding. Gitu. Masa mau melaksanakan putusan MK karena final and binding, kita bilang melabrak, kita melanggar, loh gimana? Kalau kita mengatakan putusan MK itu final dan binding, berarti harus kita laksanakan. Kita kan harus laksanakan ya. Loh kalau kita melaksanakan, lalu kita punya pikiran, ini melanggar undang-undang, ini menabrak, ini bukan melaksanakan namanya. Kan gitu, Prof. Ini kan kita mau melaksanakan nih kan. Melaksanakan itu berarti setuju dengan putusan itu, termasuk setuju dengan isinya. Nah, makanya MK bilang engineering lah kan gitu. Nah, kita pembentuk undang-undang engineering. Nah, yang kedua nih opsinya nih, kosong memang. Pemilu 2029 3 kotak. Baru nanti pemilu 31. Kosong kapan itu? 2 tahun 2009 sampai tidak ada 31. DPRD. Tidak ada. Dan menurut saya bisa. Hal itu bisa dilakukan. Artinya tidak menabrak. Ini masa transisi, masa pertama kali tadi, itu biasa saja masa pertama kali itu. Pemerintahan daerah itu. Ini nggak benar ini. Coba baca itu pasal 18 ayat 3. Coba baca itu. DPR saya kira jangan. Saya kan merujuk ke sana terus, Prof. Coba baca. Iya tahu saya. Nah coba baca justru itu saya nukil, ya kan? Saya nukil. Iya. Harus ada DPRD lewat harus pemilu. ada itu kan kapan ya kan? Kalau pemilu 5 tahun sekali. Kalau pemilu belum dilaksanakan bisa. Ini kan kita mau melaksanakan 5 tahun sekali. Kita mau melaksanakan itu putusan MK. Ayat 2-nya lagi. Iya, kita mau melaksanakan putusan MK ini. Oke, baik. Ini saya tanya nih, final and binding nggak putusan MK itu? Final and binding? Nggak, final and binding nggak? Final and binding. Berarti harus dilaksanakan kan? Nah, ini kan harus dilaksanakan. Kalau mau dilaksanakan masih ada pikiran melabrak, ya itu berarti tidak mau melaksanakan dong. Ya, langsung kita tanggapan Mas Adi terlebih dahulu. Saya akan kita lanjutkan. Mas Adi, tanggapannya gimana? Tidak bisa dasarnya, tidak bisa dasar kita menjalankan final and binding, tahu-tahu tidak boleh mengatakan ini tidak menabrak. Menurut kacamata ilmu saya, menabrak. Mas Adi, tanggapannya? Ya akhirnya DPR dan pemerintah, siapa tahu nanti bikin undang-undang yang tidak sejalan dengan MK. Dan putusan DPR dan pemerintah juga konstitusional. Kan kalau kita mau jujur, begitu banyak undang-undang yang dibuat oleh kawan-kawan DPR, itu kan tidak sejalan dengan aspirasi publik. Bahkan ada penolakan, resistensi, goyang-goyang pagar. Dan itu juga adalah produk konstitusional. Kita tahu kalau DPR berkehendak mau bikin aturan yang berbeda dengan putusan MK yang terbaru ini, itu juga final and binding, Pak. Itu putusan konstitusional. DPR dan pemerintah mau apa kalau kayak gini? Betul, bisa terjadi deadlock. Karenanya bagi saya, memang harus segera bersikap kawan-kawan DPR dan pemerintah. Kira-kira apa yang disebut dengan rekayasa
konstitusionalnya untuk mengantisipasi ini semua. Karena kalau tidak salah putusan MK kan menyebut untuk mengantisipasi kerumitan-kerumitan ini harus selesai dengan konstitusi, harus terus dengan aturan, kan kayak gitu Bang. Itu yang saya kira memang per hari ini kalau mau jujur, bolanya di Senayan, bolanya di DPR, bolanya di pemerintah. Itulah yang saya sebut. Nanti kalau dibahas undang-undang yang terkait dengan pemilu, pilkada, pemerintahan daerah, undang-undang UD3, otonomi khusus kan kena semua nih. Konsekuensinya kan itu ada perubahan-perubahan beberapa undang-undang itu. Yang saya khawatirkan justru muncul undang-undang yang tidak sejalan dengan norma. Muncul undang-undang yang tidak sejalan dengan norma-norma itu. Siapa tahu kembali kepada praktek pemilu 2024, 2019, pemilu 5 kotak. Dan DPR juga sangat bisa mengklaim ini legitimate dan sah secara konstitusional. Dan kalau kita juga mau menghitung rata-rata secara umum, memang putusan MK ini seakan-akan agak sedikit dilematis dan bingung. Karena pemilu 5 kotak kan juga hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi. Per hari ini ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi, kita laksanakan kan? Dilaksanakan. Dilaksanakan. Artinya apa? Menolak seberat apapun dan seberat apapun putusan yang Prabowo Gibran itu sah, berlaku kan itu. Dilaksanakan dan diterima. Kan? Oleh karena itu, sekalipun hari ini putusan Mahkamah Konstitusi itu kan menganulir putusan MK yang sebelumnya. Yang 5 kotak menjadi tidak 5 kotak. Suka tidak suka ini adalah pil pahit yang harus ditelan, Pak. Ya pil pahit bisa jadi, tapi begini, pertanyaannya putusan ini sesuai nggak dengan konstitusi? Soal final binding jangan dikaitkan begitu. Kalau final binding, tapi soal kacamata Bang mengatakan ini adalah tidak sesuai atau bahasa saya adalah menabrak, ya itu kan udah pasti 5 tahun jadi 2 tahun. Tapi putusan MK itu kan memberikan satu klausul. Kerumitan-kerumitan itu harus diselesaikan dengan undang-undang. Siapa yang bikin undang-undang? Ya DPR mau pemerintah. Maka dari itu tentu sesuai konstitusi. Karena apa yang kami lakukan dengan datang ke Mahkamah Konstitusi adalah itu jalur konstitusional. Tentu dong. Sebagai aspirasi masyarakat, organisasi masyarakat sipil yang ingin berpartisipasi dalam mempengaruhi desain kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, begitu ya, adalah dengan judicial review, dan itu kan sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Kalau perlu saya tidak menyalahkan. Dari awal saya katakan tidak pernah saya salahkan. Itu hak ya dari kelompok tertentu untuk melihat sesuatu, untuk memperjuangkan sesuatu. Aspirasi masyarakat juga. Yang kita kaji ini persoalan putusan MK, gitu kan? Nah, efek domino positif dan problem dan masyarakat itu pasti ada. Tapi kalau saya kacamata konstitusi, karena saya juga mengajar hukum konstitusi yang saya pahami, yaitu bahwa MK tidak boleh menafsirkan terlalu luas, apalagi mengambil. Tapi kan Mas ini tadi mengatakan apa? MK tadi itu mengambil kewenangan, melampaui kewenangan. Ya tentu kan gitu loh Mas. Melampaui kewenangan itu saya menambahkan lagi akibat dari kewenangan itu konstitusi, norma konstitusi ditabrak itu loh. Bolanya kan sekarang ada di DPR. Artinya apakah juga akan membuat undang-undang sesuai dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi, atau tadi Mas Adi katakan jangan-jangan ada produk undang-undang baru nih. Ayo kita respon ini dengan mekanisme dan elegan gitu ya. Mekanisme dan elegan. Toh kita pembentuk undang-undang itu dalam prolegnas sudah memutuskan kita mau merubah undang-undang, ya kan? Terutama undang-undang pemilu, termasuk undang-undang pilkada. Kita loh yang inisiasi, bahkan kita yang butuh waktu panjang loh Bang untuk merubah beberapa undang-undang hasil konsekuensi ini ada putusan MK. Berarti kan momentum untuk melakukan revisi undang-undang pemilu disegerakan. Dicinta ulang tiba nih istilahnya ini kan. Kalau orang Jawa bilang tumbuh ketemu tutup. Ayo semua respon kita terhadap putusan MK itu kita tumpahkan ke dalam mekanisme. Toh mekanisme memang memutuskan agar kita merubah undang-undang itu. Ayo kita segerakan menyusun undang-undang itu. Ini hebat ini anggota DPR Mas ini. Saya ketemu beberapa anggota DPR, beda pandangan. Beda pandangan artinya? Ya, apakah ini pendapat pribadi atau lembaga atau fraksi? Dipertanyakan juga ini. Gimana Bang Zul merespon apa yang tadi katanya berbeda dengan beberapa? Bisa tanya ketua fraksi saya. Ini kan atas arahan ketua fraksi juga ini kan. Apalagi Golkar sudah punya platformnya, paradigma baru Partai Golkar. Baik. Mas Roy, ini kan kalau misalnya nih
tidak rampung sampai dengan pertengahan 2027. Artinya kan pertengahan 2027 kan sudah mulai tahapan. Ini bagaimana kemudian apa yang kemudian disiapkan oleh Perludem sendiri? Ya pertama ya kalau kita lihat menyambung apa yang dia sampaikan Bang Zul tadi bahwa memang Undang-Undang 7 2017, Undang-Undang 10 2016 itu sudah masuk prolegnas prioritas di 2025. Nah sejak akhir tahun di bulan November atau Desember pada waktu itu Bang Zul ketika penetapan prolegnas ini. Tapi sampai hari ini kan belum kunjung dibahas juga nih. Nah ini ada momentum putusan Mahkamah Konstitusi 135 untuk segera dilakukan revisi kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Ini Undang-Undang Pemilu yang berkaitan dengan kontestasi dan banyak kepentingan di dalamnya. Partai politik, tetapi bukan hanya partai politik, ada kepentingan pemilih yang kemudian hak politiknya harus dijaga. Dan kalau kita lihat rujukan putusan MK 135, kenapa MK memisah nasional dan lokal, salah satunya perlindungan hak politik warga negara kok. Agar kemudian hak pilihnya, kemudian dia jauh lebih mudah dalam memberikan pilihannya, bisa lebih dekat dengan calon anggota legislatifnya, mengenal lebih jauh platformnya dan seterusnya, termasuk hak politik bagi partai politik peserta pemilu dalam melakukan rekrutmen yang jauh lebih serius dengan mencerminkan demokratisasi di internal partainya seperti itu. Nah, berkaitan dengan kemudian sampai dengan hari ini ada fakta yang kemudian Undang-Undang Pemilu tak kunjung dibahas juga gitu ya. Nah, ini akan punya konsekuensi ke sana. Di 2026 itu akan sudah langsung masuk tahapan seleksi penyelenggara pemilu. 2026 justru ya? Ya, di akhir 2026, akhir 2026 sudah masuk seleksi penyelenggara pemilu. Dan berkaca pada Undang-Undang 7 2017, waktu pembahasan itu sampai dengan 2 tahun. Nah, artinya ini waktu yang tepat sebetulnya, 2025 ini. Bahkan sejak awal tahun kemarin itu adalah waktu yang tepat untuk segera direvisi Undang-Undang Pemilu. Gitu. Tapi sampai hari ini tidak kunjung dibahas. Maka, waktu yang tepat Bang Zul artinya menurut Perludem untuk segera waktunya begitu. Oh ya, tidak hanya tepat, makin tepat. Semakin banyak waktu kita gunakan, kita yang tersedia untuk menyusun membahas, makin baik. Ya, kan? Kalau sesuatu dikerjakan dengan waktu yang cukup dan lebih, itu kan bagus ya, kan? Daripada kesusu nanti kesikut ya kan gitu. Nah, jadi ini DPR pembentuk undang-undang itu sudah memutuskan merubah undang-undang pemilu. Ya, lalu ini ada putusan MK nih. Kan nyambung loh berarti ini kan. Apalagi putusan MK-nya kita bilang final dan mengikat. Kecuali kalau tidak bilang gitu loh, undang-undangnya bilang begitu, apalagi Prof mengatakan di konstitusinya. Kalau saya sih konstitusinya hanya final bilangnya, 24C itu, ayat 3 itu. Tidak ada mengikatnya, undang-undang yang bilang mengikat. Ya. Coba cek Prof ya kan. Waktu itu revisinya memang untuk memisahkan gitu ya, antara pusat dan juga lokal itu tadi ya? Waktu 2019, 2024 itu, rancangan undang-undang yang Komisi 2 siapkan, itu mewacanakan itu juga. Karena kan putusan sebelumnya 55. Ya. Sudah ada. Udah ada 6 pilihan. Loh, kenapa sekarang ribut? Uang itu sudah ada kok. Hanya kan memberikan pilihan 6. Kenapa sekarang tiba-tiba kita mengatakan itu inkonstitusional? Menap loh. Karena sudah ada. Karena mungkin lambat akhirnya ke MK kali, teman-teman Perludem gitu. Ya, itu kan kita bisa memahami karena salah satu pembentuk undang-undang tidak setuju untuk melakukan. Kita harus hormati kan begitu. Maka dari itu ini senyampang ada momen itu. Ayo kita. Saya sudah bilang waktu di DPR di rapat konsultasi ya, pimpinan DPR, Komisi 2, Komisi 3 dan Balek, ada Menteri Mensesnek, ada Menhumkam, ada Menteri Hukum ya, ada Menteri Dalam Negeri. Ayolah, ya kan. Kita sudah punya mekanisme, apalagi mekanisme itu sudah diputuskan. Daripada kita berdebat terus di media begitu ya. Perdebatan itu kita tumpahkan dalam mekanisme yang ada. Wong toh kita sudah putuskan mau merubah undang-undang pemilu kan elegan itu namanya. Tidak hanya elegan, bijak begitu ya. Prof Juanda singkat saja terakhir sebelum kita tutup. Ya saya kira begini ya. Memang mensiasati dari putusan ini memang harus dengan konstitusi ya. Nah, artinya saya melihat para anggota DPR ini atau diwakili oleh Mas Wakil Ketua kita ini yang hebat ini, bahwa sebenarnya nggak ada masalah kalau dari kacamata politik praktis, berarti direspon, ya kan? Walaupun menabrak konstitusi, putusan itu sendiri. Saya selalu masih tetap mengatakan ini menabrak, ya kan? Nah, memang ini yang memang problem kita. Satu sisi ada kata-kata final and binding, makanya ke depan saya pikir perlu dievaluasi lagi final and binding ini, ya, jangan sampai semuanya final and binding. Kalau menabrak konstitusi saya kira tidak final and binding. Tapi kalau seandainya dia menerjemahkan misalnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, nah, tetapi itu memang kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi akibat dari menjalankan
kewenangannya ini tahu-tahu jelas menabrak norma konstitusi, saya tidak sependapat bahwa final and binding. Nah, memang ini pandangan akademis ya. Tetapi dalam hukum positif mau tidak mau diterima tadi kan. Nah, jadi kalau saya misalnya berpikirnya orang praktis politik, jadi saya kira akademis saya, jadi saya pem dengan keilmuan akademisi saya. Saya kira ini perlu dikaji ulang lagi soal kenegarawan kita, norma-norma yang berkaitan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi misalnya. Nah, saya kira itu yang sangat penting supaya nanti tidak terjebak tadi disampaikan selalu mendatangkan misalnya kontroversi, problematik. Nah, oleh karena itu saya tadi sudah melihat bahwa ini perlu ada usul amandemen Undang-Undang Dasar mengkaji secara keseluruhan ya, baik itu soal pemilu kita, soal lembaga-lembaga negara kita, semuanya harus kita ini. Kalau memang kawan-kawan di DPR bersama DPD akhirnya MPR mau ya. Saya kira itu. Baik, Mas Adi, apakah kemudian putusan 135 ini sebagai upaya untuk bisa meningkatkan kualitas demokrasi kita? Ya, saya kira mestinya menjadi momentum untuk melakukan sejumlah penyesuaian. Karena kan undang-undang yang terdampak dari putusan MK yang terbaru ini kan sangat luar biasa. Sekalipun kalau kita membaca rata-rata secara umum, ini kan yang diputuskan oleh MK kan soal teknis saja, nasional dan daerah. Tidak ada persoalan-persoalan yang krusial, misalnya bicara tentang penggunaan bansos jelang pemilu. Misalnya mobilisasi aparatus-aparatus kekuasaan, ASN jelang pemilu. Nah, kalau menurut saya yang paling penting inilah saatnya kita itu perlu melakukan mau'idhah hasanah, refleksi bahwa untuk memperbaiki kualitas pemilu di Indonesia, saya kira banyak cara. Ada desain kepemiluan, tapi secara prinsip penyakit-penyakit pemilu itu harus segera diselesaikan. Karena bagi saya politik uang, penggunaan aparatus-aparatus kekuasaan, bansos, itu tidak bisa dijawab apakah serentak tidak serentak, tidak bisa selesai apakah nasional ataupun daerah, Pak. Itu berharap ke siapa artinya? Kawan-kawan DPR, kawan-kawan pemerintah, dan kawan-kawan kompetitor yang setiap 5 tahun ikut pemilu. Karena mereka lah pemain, mereka juga bikin aturan, dan mereka juga yang jadi wasit. Itulah yang saya kira kalau kita mau baik terkait dengan pemilu kita, ya sinkronisasi apa yang kita inginkan sebagai perbaikan dari kualitas pemilu. Gampang kok kalau ada komitmennya, gampang kok kalau ada political will. Misalnya haram hukumnya ada mahar politik, mau pilpres dan pilkada. Bisa tidak partai melakukan itu? Supaya tidak ada keluhan-keluhan pemilu itu biayanya mahal. Bisa tidak misalnya haram hukumnya main politik uang? Dan itu difatwakan oleh partai politik. Supaya tidak ada keluhan politik itu mahal. Kan begitu jalan ceritanya, Pak. Ya kalau mau jujur ya saya selalu mengatakan KPU dan Bawaslu kalau kita masih menganut keserentakan pemilu 5 kotak, bubarkan aja, Pak. Nanti jelang pemilu ad hoc aja. Dipakai 6 bulan sekali supaya tidak menggaji orang ataupun pekerja yang tidak ada kerjaannya 5 tahun setelah pemilu. Dan itu masuk ke pertimbangan hukum MK untuk menjaga kepastian bahwa penyelenggara pemilu KPU Bawaslu itu tetap nasional 5 tahun. Nah, artinya kalau serentak 5 surat suara seperti sekarang antara 2019 ke 2024 dan 2024-2029 yang di Bang Adi bilang tadi. Ad hoc-an saja KPU dan Bawaslu. Artinya kita berharap semua ke DPR untuk kemudian tadi tidak hanya masalah teknis tapi beberapa hal fundamental yang harus diperbaiki terkait dengan pemilu kita, Bang Zul. Berharap ke partai politik dan berharap ke elit partai politik. Mudah-mudahan punya kesadaran yang sama. Ayo kita segera duduk bareng selesaikan penyusunan undang-undang pemilu karena memang itu sudah rencana kita, udah inisiatif kita, udah niat kita. Tinggal tambahi dengan materi-materi kesadaran bersama ya. Kesadaran bersama. Iya dong. Kan pembentuk undang-undang ini kan. Berarti masih ada yang tidak sadar bersama. Pak Gerik, singkat saja. Pak Gerik, ya tentu kami mendorong ya para pembentuk undang-undang, khususnya kami mendorong ke Bang Zul dan kawan-kawan di Komisi 2 untuk segera melakukan revisi Undang-Undang 7 2017 yang dibarengkan dengan Undang-Undang 10 2016 dalam kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Dan tentunya kami sebagai organisasi masyarakat sipil dengan datangnya ke Mahkamah Konstitusi itu bukan dalam bentuk perlawanan terhadap pembentuk undang-undang, tetapi itu adalah wujud aspirasi kami. Gitu ya, wujud aspirasi kami yang tadi disampaikan Bang Adi juga, dan kami siap berdiskusi dengan Komisi 2, bahkan kami sudah menyiapkan implikasi-implikasi teknis, simulasinya seperti apa, bahkan hari ini kami tengah menyiapkan dan mengupdate naskah kodifikasi yang sebelumnya yang versi masyarakat sipil, kita perbaharui dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi pasal per pasalnya ini sedang kami siapkan, yang nanti kemudian kami bisa sampaikan langsung ke Komisi 2, sehingga para pembentuk undang-undang harapannya seperti putusan Mahkamah Konstitusi,
yang dalam setiap putusannya soal undang-undang pemilu selalu bilang meaningful participation. Adanya partisipasi yang bermakna. Itu ditekankan kembali lagi ya, salah jangan satunya- siap juga begitu Bang Zul. Salah satunya dengan cerianya lain sekarang. Siap. Oke, kita Yang tunggu penting arahannya Komisi 2 seperti yang apa. ditugaskan untuk menyusun Ya, RUU ya. itu. Ya. Oke. Kita dorong Komisi 2. Kita dorong Komisi 2. Baik, kita lihat seperti apa kemudian begitu karena pemilu serentak ini sebagai pesta demokrasi terbesar di Indonesia akan mengalami perubahan yang fundamental dan ingat terlepas dari pro dan kontra putusan dari Mahkamah Konstitusi ini juga harus menjadi perbaikan tentunya dalam sistem pemilu kita sesuai dengan harapan dari para narsum yang tertuliskan di simbol arah angin TVRI dari Prof Juanda, pemilu konstitusional itu yang menjadi harapan dan jangan ini jangan pemilu apa nih? Kata Mas Heroik jangan dengan pemilu nasional dan dengan lokal. pemilu nasional dan lokal harapannya pemilih lebih mudah dan juga lebih mengenal dan lebih dekat dengan para wakilnya. Mas Adi juga menuliskan juga semoga kecurangan pemilu hilang. Bang Zul karena Normanya haram. Oh, normanya Coba itu yang dicek, kemudian- normanya haram. Normanya haram. Bahkan kejahatan itu. Kejahatan itu yang kemudian ditambahkan Bang Zul. Kita akan terbangkan dulu simbol dari arah angin TVRI. Kita lihat seperti apakah arah angin terkait dengan desain pemilu 2029. Terima kasih Mas Adi, terima kasih Mas Heroik, terima kasih Prof Juanda, terima kasih Bang Terima Zul kasih, Bung sudah Jaya. berdiskusi di malam hari ini. Kita tunggu kabarnya, kabar baiknya dan semoga untuk perubahan pemilu ke depan yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak, salam sehat selalu. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa. Akhirnya ada berapa ini?